Oke, your wallet was successfully. Nah, berarti di sini ya. Nah, ini duit kita. Sudah kembali lagi kita di sini. Kemudian nanti kalau kita kejual, kita send lagi. Kita send ke mana, alamat di Binance, Indodax, atau terserahlah toko kripto lain untuk kita jual misalkan. Karena udah naik ya kita jual gitu ya. Bebas kalian mau jual di mana, tinggal di send bla bla bla, jumlahnya berapa. Seperti ini, tinggal kasih memo kalau memang minta memo, kalau enggak ya sudah biarkan. Seperti itu. Halo, ketemu lagi dengan Vivor Trader Planner. Kali ini akan mencoba membahas kripto. Ya, kemarin kita sudah ke forex, sekarang ke kripto kembali. Seperti biasa kita ada mungkin akan pembahasan mulai dari saham, kripto, aset dan juga ke forex ya. Jadi tiga hal tersebut kita akan coba bahas. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih menyimpan aset kripto kalian. Kalian kemarin bagaimana cara membeli sudah, kemudian bagaimana cara memindahkan dari satu broker, platform broker satu ke broker lainnya gitu juga sudah ada. Silakan kalian lihat videonya di playlistnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan asetnya. Namanya kripto, sebaiknya kalian jangan trading, karena kalau trading mungkin apa sih namanya ya, kalau suka trading sih nggak apa-apa menggunakan future, tapi kalau kita sarankan supaya dengan uang yang kecil, yang 100.000 200.000 kita beli, kemudian biarkan 5 tahun 10 tahun, nggak masalah, biarkan saja lah, anggap aja buang-buang duit 200, siapa tahu kemudian naik syukur, enggak pun 200.000 sampai 500.000 saja kita membeli kripto yang harganya masih sangat murah, yang paling 50 rupiah, 100 rupiah, paling mahal pun 1000 rupiah. Nah, itu maksudnya jika sekarang harganya 1 rupiah, kemudian 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan menjadi 1000 rupiah saja, kalian tinggal kalikan saja ya. Kalau 1000 hari ini harganya 100, sudah dapat berapa ratus koin, kemudian nanti tinggal kalikan saja harga ke depan. Kalaupun gagal naik ataupun dia hilang ya sudah, kan 200.000 300.000 saja. Namanya juga investasi. Nah, sekarang kalau kita sudah membeli, tentu harus kita simpan kan. Kalau kita nggak usah kita beli kemudian harus ngawasin tiap hari, apa buat apa, percuma gitu kan, dia naiknya pelan, percuma. Kecuali kalian trading yang naik sedikit, kita jual, kita beli lagi, jual beli jual lagi gitu. Itu kalau kalian trade. Kalau duitnya gede nggak apa-apa, kalau duit kecil mah lama sekali lah gitu. Dia naiknya kan pelan, dia naik turun lagi, naik pelan, seperti itu terus. Nah, ini adalah investasi jangka panjang, yang mana sekali kita beli lupakan itu saja, seperti kita beli tanah aja, kita beli ya sudah, biarkan aja gitu ya, 5-10 tahun biarkan. Sama seperti aset seperti ini, modal 200.000 500.000, duit yang dingin udah lupakan gitu. Syukur naik, tidak ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang tapi bagaimana cara menyimpannya? Mungkin ada yang paling umum dan mungkin juga bisa aman. Pertama adalah menggunakan di broker itu sendiri. Misalkan kita di Indonesia yang sudah ada BPT, ada Indodax, ada toko kripto, ada apa, banyak lah ya, di Indonesia juga banyak, Bibit dan lain-lain. Kemudian di luar negeri ada Binance, ada Maxim, ada Gate.io dan lain-lain. Nah, itu kan terserah kalian mau di mana gitu ya. Kalau mau yang Indonesia, mau yang luar silahkan, sama aja. Bedanya kalau di dalam negeri kan sudah diawasi Bapepti, kalau ada apa-apa kita bisa minta pertanggungjawaban kepada platform perusahaan tersebut, yang mana negara bisa membantu gitu. Kalau di luar negeri hilang ya sudah lah. Tapi namanya investasi, memang ada risiko hilang, itu hal biasa ya, memang seperti itu. Namanya investasi, kita beli, kalau bagus naik, enggak ya sudah, memang seperti itu kan. Nah, sekarang
bagaimana cara menyimpan? Nah, cara menyimpannya gampang. Mungkin saya ambil contoh aja, misalkan di Binance. Jadi kebetulan saya menggunakan Binance. Oke, di Binance kalian bisa membeli dan memilih apa sih namanya, yang murah meriah lah gitu. Seperti ini kan saya sudah asingkan, seperti harganya kan cuma 7.000, Shiba pun hanya 0,1, bahkan belum 1 rupiah, nggak sampai serupiah gitu ya. Kalau punya 200.000, punya 200.000 dapat 200.000 koin loh, lebih malahan, karena 0,1 belum sampai serupiah pun. Kemudian ada Cardano itu sudah 6.000, kemudian ada Launch ini pun cuman 4 rupiah yang ini ya. Kemudian USDC 600 rupiah. Kemudian apa lagi, Dogecoin mendekati 1.000, Troy juga 56 rupiah. Itu hanya salah satu contoh aja koin-koin yang mungkin sedang populer aja saat ini gitu ya. Jadi kalian bisa ngeliat di YouTube crypto micin yang mungkin ada potensi kedepannya seperti itu. Kalian tinggal milih sajalah, terserah kalian. Oke, setelah kalian beli, kan belinya gampang aja. Contoh misalkan Launch, tinggal kita buy bla 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 berapa, ya sudah, kita sudah dapat koin itu. Nah, cara membeli, cara transfer dan lain kan saya sudah itu ya. Tinggal kalian lihat aja. Nah, untuk menyimpan kalian kan ada di wallet sini. Saya hanya memberi contoh aja lah, gitu sama juga. Nah, contoh di sini dari overview, saya ada di spot, kebetulan saya masih ada Launch di sini 200.000. Saya belikan 250.000. Ini sedang turun ya. Sekarang dari uang saya 250 sudah turun 10.000. Artinya aset saya turun. Saya mendapatkan 53.000 koin. 53.000 koin yang ini ya. 53.000 koin. Modalnya 200.000 rupiah. Ya sudah, kita sudah beli, biarkan. Nah, kita bisa saja simpan di sini saja. Kalau simpan di sini sebaiknya jangan dibiarkan saja seperti ini, tapi masuklah ke earn sini. Ke earn sini, karena kalau earn sini ada seperti ini. Saya yang lain-lain saya sudah ada Shiba Inu. Itu seperti ini Shiba. Dia kan dapat persenan. Jadi kalau kita simpan di sini, saya punya 1,4 juta koin ya, bukan rupiah. Rupiahnya cuma berapa? Karena kan cuma berapa sih ini? Shiba itu kemarin saya beli berapa lah, pokoknya cuma 200.000, 300.000 gitu. Nah, ini kan saya mendapatkan, kalau kita biarkan di exchange kemudian dimasukkan ke earn sini, itu kita dikasih lah setiap harinya ada penambahan seperti ini. Penambahan ini juga saya mendapatkan 63, ini dapat 0, gitu ya. Daripada kalau dibiarkan kita juga nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau dibiarkan seperti di spot ini, kalau dibiarkan ya sudah segini, kita nggak akan penambahan 53.000 koin, ya sudah segitu saja. Tapi kalau kita masukkan ke earn atau di staking atau di apa ya, ditabung lah gitu istilahnya, ditabung, dia ada kenaikan. Dari kenaikan harga otomatis harganya naik ya, nanti kita ikut naik. Tapi kalaupun tidak naik, kita akan dapat tambahan koinnya dari dari koin yang sudah kita beli. Kalau kita beli di earn sini seperti ini kan, saya sudah dapatkan 123.000 koin ditambah 63 koin tambahnya tanpa kita beli, tapi memang sudah dapat bagi hasil dari Binance ini. Ini kelebihan kalau kita menyimpan di Binance atau di apa sih namanya, di brokernya lah gitu ya. Di brokernya kita simpan di situ. Nah, apakah aman? Ya tentu saja melihat dari platform ini, apakah Binance seperti apa, record-nya seperti apa, berapa tahun bertahan dan lain-lain. Karena ada resiko, setiap aset pasti ada resikonya, semuanya ada resikonya. Nah, kita bisa saja lupa dengan akun kita, password kita dan lain-lain. Jadi pertama adalah passwordnya
emailnya sama password harus kita simpan. Di Binance itu misalkan kita bikin akun baru, email baru, password baru, catat, sudah simpan di rumah. Terus yang ini uninstall aja sudah, supaya tidak ada ya sudah, nggak perlu kita terus-terusan amati, kan nggak perlu. Namanya investasi, cukup kita daftar, sudah dapat email, dapat akun, catat, simpan, uninstall lagi, udah seperti itu aja. Suatu saat kalau mau ngeliat ke Google aja, misalkan tahun depan, 2 tahun lagi, tiba-tiba kita coba lihat lunch kita sekarang harga berapa, tinggal kalkulasi aja gitu ya. Kira-kira sudah naik dari 200.000 naik 1 juta misalkan, mau dijual ya silahkan, enggak juga ya biarkan aja gitu, seperti itu. Baru kita akan masuk kembali ke Binance ini. Kenapa? Karena ada resiko juga, misalkan di sini kalau kita menggunakan pakai email yang umum, email Facebook, email YouTube dan lain-lain, kemudian kena hack oleh orang lain, tentu kita akan kehilangan akses ke sini gitu ya. Emailnya aja lupa passwordnya, selesai juga, kalian akan kehilangan aset kalian, seperti itu. Nah, jadi ya satu yang dijaga adalah kalau kalian mau beli, jangan gunakan akun yang umum, jadi akun yang khusus. Bikin email baru, daftar email baru, catat passwordnya, catat emailnya, simpan. Kemudian daftar ke Binance, catat emailnya, catat akunnya, passwordnya, simpan. Seperti kita menyimpan sertifikat, ijazah dan lain-lain, taruh, tulis, sudah simpan. Kemudian lupakan. Kalaupun kita mau main di sini, mau sekedar main, sekedar trade atau sekedar mencari tahu, jangan pakai akun yang mungkin jadi simpanan aset kita. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalian bisa menggunakan Trust Wallet. Tapi Trust Wallet nanti ya, karena saya akan memberitahu bagaimana caranya memindahkan dan juga menyimpannya. Nah, biasanya yang kedua adalah Cold Wallet. Cold Wallet itu cukup mahal, jadi kalian mungkin nggak perlu lah ya, karena itu mahal. Kalian bisa ketik Cold Wallet. Ini harganya cukup mahal ya, jadi ini bentuknya seperti hard disk. Jadi koin kalian masukkan ke sini, terus kalian simpan di rumah. Ininya flash disknya seperti itu. Ini adalah Cold Wallet. Tapi kan harganya cukup mahal-mahal guys. Jadi saya rasa nggak perlu lah seperti ini ya. Jadi terlalu mahal menurut saya, karena kan kita bukan pemain-pemain yang besar-besar seperti itu. Kecuali kalau kalian mau udah besar, punya duit besar, investasi besar, ya sebaiknya seperti ini sih. Oke, yang ketiga itu Cold Wallet. Silakan kalian lihat caranya karena saya juga nggak melakukan itu. Mungkin kalian lihat di YouTube lah, banyak juga yang cara beli Cold Wallet, cara menyimpannya dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan Trust Wallet, menggunakan dompet. Dompet itu ada bermacam-macam. Jadi kalian cari saja di referensi di Google, di YouTube, wallet kripto yang paling terpercaya, yang paling kuat, paling besar dan sudah lama gitu ya. Nah, kebetulan saya itu ya, setahu saya pencarian saya adalah ada Trust Wallet dan juga MetaMask. Nah, tapi saya akan menggunakan Trust Wallet ini Trust Wallet ya. Ini logonya seperti ini. Di Play Store ada Trust Wallet. Ini kan memang dari Binance, jadi dia walletnya Binance seperti itu. Ada juga MetaMask yang ini. MetaMask ini yang cukup terkenal ya, cukup besar gitu, dan banyak orang yang menggunakan lah seperti itu. Aman, nanti kita nggak tahu tahan lama dan tidak, kita tidak tahu. Namanya juga aplikasi, mereka sebuah perusahaan. Kalau perusahaannya bangkrut, hilang, ya kita nggak tahu juga, apalagi itu di luar negeri, kita nggak bisa nuntut apapun. Namanya investasi kan seperti itu, ada resikonya. Jadi ya paling aman memang di Cold Wallet, artinya di sebuah flash disk kita simpan. Jadi pada suatu saat nanti mau Binance bangkrut, Indodax bangkrut, yang lain luar bangkrut, ada toko kripto yang baru, kita bisa masukkan gitu ya. Itu aja sih kelebihannya, tapi ya mahal investasinya. Oke, sekarang bagaimana cara membuat wallet kemudian kita simpan. Kita simpan nanti di kuncinya kita simpan lah seperti itu ya.
kita simpan passwordnya, yang pasti passwordnya kita simpan. Dan nanti bagaimana cara, misalkan kita sudah uninstall atau kita buang, kemudian 5 tahun 10 tahun lagi kita nginstal nginstal aplikasi yang ini, Trust Wallet ini, kita masukkan uang kita tarik, kemudian untuk kita jual. Oke, kita akan coba. Pertama tentu kalian harus punya koinnya dulu. Koin kalian terserah mau beli di mana. Seperti saya kebetulan punya di Binance. Di Binance ini kalau yang sudah masuk kan nggak bisa ya. Saya sudah simpan di sana. Jadi menunggu, kita harus di-redeem dulu, harus ditarik dulu. Kemudian udah masuk ke spot baru kita bisa kirim ke sana. Kalau ini sekarang saya sedang didepositokan lah, istilah kalau di bank itu saya simpan di sana di Binance. Tapi saya masih ada yang spot di sini, ada Luna, Luns, Terra Classic sini. Masih ada di sini. Mungkin nanti saya akan mencoba transfer ini sedikit lah ke sana gitu untuk uji coba. Oke. Saya udah beli. Cara belinya sudah ada di videonya. Oke, pertama-tama kita akan bikin Trust Walletnya dulu di sini. Kita Trust, kemudian kita create new wallet. Oke, kita klik sini, kita continue. Nah, kita bikin password untuk mengakses dia. Nah, inilah kode atau frase atau kata yang harus kalian simpan, karena ini yang akan dijadikan kunci. Ini adalah kunci penyimpanan. Jadi ini betul-betul nggak boleh hilang. Kalau kalian hilang, maka sudah hilang koin kalian. Jadi nggak boleh hilang. Kalian harus catat ininya, mulai dari ice, random, slab, laundry, berurutan. Nanti kalau nanti udah kita simpan, kita masukkan ice spasi random spasi slab, itu seperti itu. Itu kayak kalimat passwordnya. Jadi ada 12 kata yang kalian harus tulis berurutan nantinya. Kalau kalian masuk mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, ini yang tidak boleh hilang. Ini yang harus disimpan untuk mengakses koin kita. Nah, termasuk juga tadi PIN. Kalau tadi PIN ke aplikasi kita ini ya, PIN ke aplikasi sini. Jadi itu hilang sih sebetulnya nggak apa-apa, nantinya kan kita bebas. Nanti begitu install yang baru, PIN boleh berubah lagi. Kalau PIN tuh nggak masalah lah ya. Ini untuk masuk ke sini, ke aplikasi sini. Tapi yang ini tidak boleh hilang. Oke, saya akan catat dulu di sebuah kertas. Smooth turtle nose. Udah, oke, well done. Berarti selesai. Oke ya, wallet sukses, sudah selesai. Nah, ini walletnya masih $0 di sini. Ini walletnya di sini kan. Oke, sudah begini kan ya, sudah begini posisi halaman sini. Kalian bisa namain boleh, enggak juga nggak apa-apa sih. Ini akan main wallet. Oke, bagaimana cara memasukkan uangnya ke sini? Pertama kita akan receive uangnya apa. Misalkan saya punyanya Luns Terra Classic, yang ini ya, Terra Classic seperti ini. Nah, kita copy alamatnya yang ini ya, ini alamat nih, copy, atau kita scan, ini juga bisa nih, scanner bisa nanti, tapi kita copy aja lah ya biar gampang. Kita copy, klik copy, no memo required, jadi nggak perlu memo, dah cukup copy saja. Kita ke toko kriptonya di sini, kita betul penyebutannya Terra, kemudian kita akan withdraw crypto network. Kemudian tadi kan bisa pakai scan ya, kalau kalian simpan scannernya tadi bisa di scan, di sini bisa scan. Karena saya tadi copy ya, saya copy paste saja ini alamatnya. Jaringan network biasa, kemudian memonya tidak usah karena nggak perlu memo ya. Nah, ini minimum 30.000. Waduh, minimum 30.000. Nggak apa-apa lah ya. Tadi gue pikir biasa sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja ya. Minimum 30.000, nanti gampang kita pindahkan ke wallet yang betul-betul bukan uji coba, ini coba aja. Ini 30.000, sementara koin saya ada 53.000 dari spot wallet ini kan,
ada 53.000. Ya mau nggak mau ya namanya dicoba. Oke, nggak apa-apa ya, saya akan coba semuanya saja, semuanya, nanti gampang saya cabut balik. Oke, udah selesai, kemudian withdraw, submit, seperti ini semuanya, bla bla bla, Tera Classic, memo nggak perlu, kemudian confirm. Oke, karena kita perlu verifikasi dari Binance, ya itu di Binance saya, ini Binance nih, saya harus send code. Nah, ini rahasia saya di Binance. Oke ya, selesai tadi rahasia kan saya lewatin karena itu rahasia. Jadi memang Binance itu ada 3 step verification, dari SMS, dari email, dan dari Google Google Authentication lah, itu bahasa apa sih itu, seperti itu aja. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Ini masih progres ya, masih belum selesai, kita tunggu saja. Oke, setelah beberapa menit sudah completed 52.560 koin. 52.000 koin ya, 52.000 koin. Kita lihat di Trust Walletnya sudah sampai apa belum. Oke, ternyata sudah sampai. Nah ini nih, ini koin kita sudah simpan di sini. Berarti sudah pindah ya dari Binance, pindah ke wallet sini. Nah ini wallet ini kenapa apa bedanya wallet dengan exchange yang tadi ya? Jadi kalau di sana kan tempat jual dan beli, ada kemungkinan kita untuk jual beli, kita aktif. Sebaiknya kan jangan aktif karena itu lagian kita bukan untuk jual dan beli cepat, tapi ini investasi, makanya taruh di wallet yang bisa kita simpan, yang bisa kita biarkan gitu ya, di kemudian hari ya. Walaupun Binance juga sudah sangat aman sebetulnya, sudah amannya verifikasi udah 3 kali, tapi kalau handphone kita hilang nggak bisa verifikasi juga, email kita lupa nggak bisa verifikasi juga, Google-nya autoverifikasinya lupa nggak bisa ke Binance juga. Pada akhirnya nanti kita kehilangan akun Binance, ada kemungkinan seperti itu gitu ya. Jadi kalau di wallet dia menggunakan beberapa 12 kata tadi disusun, sudah. Oke, kita contoh nih ya, kita sudah selesai, kemudian udah di sini ada $15 atau sekitar 240.000 lah tadi ya. Udah, anggap aja kita sudah lupakan atau kita delete lah ya. Kalau di uninstall saya harus install ulang nanti. Ini 12345 tadi itu cara masuknya ya. Nggak apa-apa karena uji coba, nanti akan saya tarik lagi ke tempat lain yang tentu rahasia itu ya langsung ya. Ini saya simpan dulu. Oke, kita sudah ke sini, kemudian ininya kita Oke, kita buang lah gitu ya. Kita seolah-olah kita uninstall gitu. Oke, udah hilang. Berarti kalau kita Trust Wallet ini uninstall atau hilang handphonenya atau ganti handphone dan lain-lain, kan 5 tahun ke depan pasti bukan handphone ini kan, pasti lain. Nah, oke. Berarti someday, suatu saat nanti kita harus install Trust Wallet baru. Oke. Bagaimana cara masukkannya kembali? Pertama kita ke install ulang Trust Walletnya, entah setelah 5 tahun 10 tahun ke depan kita install Trust Walletnya seperti ini ya. Tentu kalaupun ada perubahan nanti pasti akan gampang. Kemudian bukan create new ya, tapi kita already, karena kita sudah mempunyai, saya sudah mempunyai sebuah dompet, tinggal masuk ke sini, kemudian oke, kemudian continue.
Nah, ini password, kita bikin password trust wallet yang baru, bukan yang kemarin, nggak perlu ya, karena untuk masuk ke sini kita ini kan pengamanan kalau ada orang hack ke dalam sini tadi, makanya trust walletnya kita simpan. Nah, kalau ini kan untuk membuka, kita bikin password sendiri yang baru, nggak apa-apa, 7654 lah, seperti itu. Kita ulang lagi. Oke, kata multi coin wallet, kemudian prase ini. Nah, inilah yang tadi pertama kali kita buat dan kita simpan. Kita ambil catatannya di lemari yang udah kita simpan, kita ketik di satu kata spasi terus berurutan seperti itu ya. Oke, pastikan sama persis ya. Pastikan sama persis, kalau nggak sama kalian salah nyatet atau apa pasti gagal. Itu aja. Oke, your wallet was successfully. Nah, berarti di sini ya. Nah, ini duit kita. Sudah kembali lagi kita di sini. Kemudian nanti kalau kita kejual, kita send lagi. Kita send ke mana, alamat di Binance, Indodax, atau terserah lah toko kripto lain untuk kita jual misalkan. Karena udah naik ya kita jual gitu ya. Bebas kalian mau jual di mana, tinggal di send bla bla bla, jumlahnya berapa. Seperti ini, tinggal kasih memo kalau memang minta memo, kalau enggak ya sudah biarkan. Seperti itu. Oke geng, itu caranya ya. Jadi cara menyimpan wallet kita sendiri. Jadi susunan kata yang kita punya itu kalian bisa print, bisa cetak di plat, bisa terserah kalian lah ya. Bahkan mau di generate ke barcode nggak apa-apa, kan ada barcode generator ya, supaya tanpa, kalau orang nemuin baca doang begini nggak apa-apa, tapi ya nggak ada bedanya, semua handphone sekarang udah bisa baca barcode lah gitu ya, jadi udah nggak penting juga lah, tapi paling tidak berupa susunan seperti itu. Kalau kita tinggal klik scanner ya sudah selesai. Oke geng, itu saja ya cara menyimpan kripto aset kalian untuk masa depan. Jadi jangan kalian berharap beli koin ini sekarang beli kemudian pasti untung, ya enggak juga. Atau sekarang beli besok naik, ya naik cuman kan sedikit gitu ya, percuma. Tapi kalau kenaikannya kita harus tunggu kenaikan jangka panjang, jangka yang sangat panjang, namanya investasi. Kayak beli tanah, beli sudah biarkan. Kalau nggak mau dikelola, kalau mau dikelola ya jangan di wallet, di staking atau di earning atau di apa gitu ya, supaya ada penambahan nilai. Jadi kalau di Binance kayak pertama tadi, simpan di situ, masukin N atau staking, nanti bisa menambahkan aset kita. Jadi aset kita bertambah gitu ya. Bukan karena kenaikan saja, tapi kayak kita punya tanah dibikin kos-kosan seperti itu. Jadi setiap bulan kita akan ada penambahan di luar harga tanah tersebut naik dengan sendirinya seperti itu. Nah, itu di toko kripto gitu ya. Tapi di sini juga ada kok stake-nya ini. Ini stake kan ada nih. Boleh kok di stake, artinya kalian bisa disewakan koin kita. Jadi nanti akan ada penambahan di wallet ini, bisa juga rupanya. Oke. Itu saja guys, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalian cari saja kripto micin yang harganya murah, yang nggak usah mahal-mahal lah. Kalau kalian beli Bitcoin, ETH dan lain-lain sudah bukan mainan kita lah, itu mainan-mainan orang yang sangat berduit dan banyak duit, karena harganya sudah puluhan juta, bahkan Bitcoin ratusan juta untuk satu koin. Kalaupun naik 5%, 2% ya sedikit lah. Misalkan kita beli Bitcoin harganya sekarang udah 200, mungkin sekitar 300 juta barangkali ya. Kalau dia naik memang kita beli hari ini misalkan 300 juta satu Bitcoin lah katakanlah, naik 2% saja artinya kita sudah bisa mendapatkan berapa, 2% berarti. Ketika kalau naik 10% aja artinya kita dapat 30 juta kalau satu Bitcoin, memang ya seperti itu ya, tapi kan ratusan juta guys. Nah sekarang ini kita nggak usah ke sana-sana, cukup $15 seharga 200.000.
katakanlah 52.000 koin kan, 52 koin harganya sekarang berapa rupiah. Seandainya dia bisa naik jadi 10.000 saja, 10.000 rupiah, tinggal kalikan aja 52.000 kali 10.000 rupiah misalkan seperti itu. Ya kenapa kita seperti itu, karena koin-koin kalau kita flashback ke belakang, Bitcoin dulu juga harganya nggak sampai $1, nggak sampai, tapi sekarang sampai 20.000 US dollar, hampir hampir 250 juta satu koin. Kalau kalian punya, zaman dulu kalian beli 1.000, tinggal kalikan aja 300 kali 1.000, udah berapa miliar guys. Seperti itu, semua koin seperti itu, ETH apa semuanya seperti itu. Tapi jangan salah, yang rontok juga banyak, termasuk Luna Classic ini. Luna Classic terakhir sebelum rontok itu harganya 1,5 juta satu koin. Sekarang sampai tidak ada harganya, bahkan cuma 4 rupiah satu koin Luna ini. Jadi itu adalah salah satu contoh bahwa investasi itu tidak selalu tinggi seperti itu ya. Kalau kita beli sekarang kemudian dia naik, nggak perlu tinggi-tinggi, naik $1 saja, $1 tinggal kalian saja 52.000 kali 1, artinya dapat 52.000 US dollar itu ya. Ya kita nggak tahu dolar terhadap rupiah nanti 5 tahun 10 tahun ke depan berapa harganya, kita nggak tahu. Katakanlah masih seperti sekarang ini, $500 kan sekitar 800 juta seperti itu indahnya luar biasa ya. Cuman modal 200.000 jadi 500 juta, kok indah sekali bayangannya. Iya seperti itu. Apakah ada seperti itu? Oh banyak orang tajir tiba-tiba yang beli Bitcoin kala itu ada guys. Tapi ada yang tadinya pakai Mercedes hilang duitnya ya banyak. Kemarin terakhir Luna ini yang beli di $100, sekarang $1 itu hancur-hancuran guys, sudah nggak dapat apa-apa, hilang itu duit itu. Nah jadi itulah investasi, makanya kita cari yang murah meriah saja, yang nggak ada harganya, dan kita hanya berharap dia naik. Karena apapun itu kita nggak bisa mengontrol koin itu mau naik atau tidak, terserah pasar. Kalau koin itu dianggap berharga, progresnya jelas, dipakai banyak orang, dibeli banyak orang, ya dia naik. Kalau enggak ya rontok seperti itu. Oke, itu saja gambarannya. Terima kasih, bye bye.